Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Oke, sobat-sobat Sobter semuanya, Mimin akan melanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Terima kasih. Lanjut. Bab 2565 sampai bab 2568. Ye Chong ditendang oleh pria dingin itu. Dia merasa seperti dipukul dengan palu, dan tubuhnya segera terbang mundur. Setelah merobohkan pohon berumur beberapa abad di belakangnya, dia berhenti dan jatuh ke tanah, menyebabkan awan besar asap dan debu membubung. Semua orang di sekitar terus tercengang. Di mana lagi Anda bisa melihat adegan seperti ini kecuali di film? Setelah asap dan debu hilang, Ye Chong mengertakkan gigi dan berdiri dengan susah payah. Saat ini, darah sudah mengalir dari sudut mulutnya. "Menurutku kamu tidak lebih dari itu," kata pria dingin itu dengan dingin. Dia juga tidak menyadari bahwa Ye Chong telah meninggalkan bekas api di atas kepalanya. Ye Chong mendengus dingin, dan sebuah pemikiran di benaknya memicu ledakan murka Sang Buddha. Serangan elemen api yang dipadukan dengan elemen luar angkasa begitu dahsyat hingga kepala pria dingin itu langsung meledak. Tidak peduli betapa kejamnya dia mungkin akan dibakar kali ini. Melihat ledakan tiba-tiba di atas kepala seseorang, semua orang kembali terkejut. Apa yang mereka lihat di Pulau Lanruo hari ini mungkin cukup meninggalkan bayangan mendalam di hati mereka. Nyala api berlangsung lebih dari 10 detik sebelum perlahan menghilang. Kepulan asap mengepul dari kepala pria dingin itu. Ada bekas luka bakar di rambut dan wajahnya. Meski terlihat sedikit malu, pria dingin itu tidak terluka parah. Bagaimanapun, dia sekuat dewa tanah. Namun, pendekatan Ye Chong benar-benar membuat marah pria dingin itu. Pria dingin itu sangat marah saat ini, mengumpulkan kekuatan di tangannya dan bersiap untuk membunuh Ye Chong. "Sungguh lalat yang tidak bisa dibunuh," kata pria dingin itu. Setelah mengatakan itu, saya melihat di tangan pria dingin itu, energi sebenarnya terkondensasi menjadi cambuk putih sepanjang 20 meter. Dia mengangkat cambuknya, membuat retakan di udara, lalu mengayunkannya ke arah Ye Chong. Cambuk itu seperti ular berbisa, berayun ke arah Ye Chong. Jurus pria dingin ini mirip dengan 8 benang sutra merah di belakang wanita sutra merah. Mungkin warisan silat kedua orang itu berasal dari tempat yang sama. Namun, serangan pria dingin itu jauh lebih kuat daripada serangan wanita sutra merah. Cambuk itu dekat dengan Ye Chong dalam sekejap mata, dan mengenai jantung Ye Chong dengan sangat akurat. Ye Chong segera mengayunkan pedang tulang ikan untuk menahan serangan cambuk. Kemudian, hanya terdengar suara dang, dan cambuk serta pedang tulang ikan bertabrakan, menghasilkan suara yang nyaring. Ye Chong segera merasakan mati rasa di lengannya, dan pedang tulang ikan hampir lepas dari tangannya. Saya harus mengatakan bahwa pria dingin ini sangat kuat. Pria dingin itu gagal melakukan satu pukulan pun, mendengus dingin, lalu melepaskan cambuk ki panjang itu lagi. Kali ini, energi sebenarnya menyebar dan memadat menjadi lebih dari 100 cambuk padat, seperti kocokan di tangan seorang pendeta Tao. Kemudian, pria dingin itu melepaskan lengannya lagi. Lebih dari 100 cambuk tiba-tiba tampak hidup, dan mereka segera menyebar ke segala arah, seperti sekelompok ular berbisa, berayun ke arah Ye Chong lagi dengan cakar dan gigi mereka. Ye Chong mengerutkan kening, dan dia bisa merasakan kekuatan pukulan ini dari kejauhan. Dia tidak berani mengabaikannya, dan menghunus lusinan pedang dengan pedang tulang ikan di tangannya. Masing-masing pedang menebas cahaya pedang biru berbentuk bulan sabit. Untuk sesaat, cahaya pedang terbang ke segala arah, menebas cambuk di sekelilingnya. Cian dan putih bertabrakan, dan kemanapun cahaya pedang Cian lewat, ia dapat memotong lebih dari selusin cambuk putih. Tapi cambuk putihnya terlalu banyak. Ye Chong sudah mengayunkannya dengan kecepatan tertinggi, tapi masih belum bisa sepenuhnya mematahkan cambuknya. Lalu, puluhan cambuk menghantam tubuh Ye Chong dengan keras. Ye Chong merasa seperti ditabrak pesawat, dan ditabrak dari segala arah. Tubuhnya mati rasa,
dan pedang tulang ikan di tangannya segera keluar. Ada rasa manis di mulutnya, dan dia mengeluarkan seteguk darah. Yao memiliki tubuh Dewa Naga, dan Ye Chong juga merasa tubuhnya telah hancur. Setelah satu pukulan, meridian Ye Chong hampir hancur. Ketika pria dingin itu melihat Ye Chong belum mati, dia mengutuk. Dia awalnya mengira pukulannya bisa membunuh lawan. Tanpa diduga, Ye Chong benar-benar memiliki sesuatu, dan dia tidak mati begitu saja. Pria dingin itu berkata dengan suara dingin, "Oke, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan." Saat dia mengatakan itu, pria dingin itu siap meningkatkan kekuatannya dan menyerang lagi. Ye Chong mengertakkan gigi dan mengerutkan kening. Dia tahu jika pria dingin itu menyerang lagi, dia mungkin akan mati. Tapi tidak mungkin, sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Inilah kesenjangan kekuatan. Pria dingin ini memiliki kekuatan dari tanah yang abadi, tetapi dia hanya setengah dari bumi yang abadi. Tidak peduli berapa banyak kartu truf yang dia miliki, semuanya hanya mewah di hadapan kekuatan yang sebenarnya. Memikirkan hal ini, Ye Chong memandang Lin Wan dan yang lainnya. Jika dia mati, dia akan mati. Orang-orang ini tidak boleh terpengaruh. Pikir Ye Chong, saya tidak tahu apakah itu karena Ye Chong tahu dia akan mati. Jadi dokternya bingung, dia selalu merasa Lin Wan semakin besar. Tidak sampai beberapa detik kemudian Ye Chong menyadari bahwa bukan Lin Wan yang bertambah besar, tapi Lin Wan berlari ke arahnya. Namun, ketika Ye Chong menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Lin Wan sudah berlari ke sisi Ye Chong. Lalu, Lin Wan meraih lengan Ye Chong. Ye Chong berkata, "Xiao Wan, kenapa kamu ada di sini?" Lin Wan tersipu dan berkata, Aku mengkhawatirkanmu, Ye." Chong menghela nafas, berpikir akan baik-baik saja jika dia mati. Tapi sekarang, Lin Wan muncul, pihak lain pasti tidak akan membiarkan Lin Wan. Namun, ketika dia memikirkan Lin Wan berlari ke sisinya tanpa mempedulikan bahaya, Ye Chong sangat tersentuh. "Xiao Wan, kenapa kamu begitu bodoh?" kata Ye Chong. Lin Wan masih tersipu dan berbisik, "Ya, Ye Chong, aku di sini untuk menyelamatkanmu." Meskipun dalam situasi ini, Ye Chong masih merasa sedikit lucu. "Di sini, apakah kamu akan menyelamatkanku?" Ye Chong tersenyum pahit. Saat dia berbicara, pria dingin itu mencibir, "Aku tidak menyangka akan ada wanita yang begitu tergila-gila. Haha, kamu pantas menerima kematianmu. Lupakan saja, sekarang aku akan mengirimmu menemui Tuhan Yang Maha Kuasa." Setelah itu, kata pria dingin itu, semakin banyak kekuatan yang terkumpul di tubuh, dan udara di sekitarnya juga terdistorsi. Ye Chong mengertakkan gigi dan diam-diam menghunus pedang ilahi Yin He. Bagi Lin Wan, dia harus bertarung sampai mati dengan pria dingin itu. Saat ini, Lin Wan sedang menggigit bibirnya, dengan ekspresi sangat tegas di wajahnya. Semua orang di sekitar melihat Lin Wan dan berlari ke arahnya, dan sepertinya kedua orang ini tidak bisa mengalahkan orang asing itu sama sekali. Mereka semua sedikit menyesal, sepertinya kecantikan ini akan mati. Namun, ponsel mereka masih belum bisa menangkap dengan jelas wajah Ye Chong, Lin Wan dan lainnya. Pada saat ini, pria dingin itu mendengus dingin, mengayunkan lengannya ke depan, dan lusinan cambuk yang lebih kuat dicambuk ke arah Ye Chong. Hampir di saat yang sama, Ye Chong mengorbankan pedang galaksi. Sinar cahaya perak menyebar ke seluruh langit, menyatu dengan cambuk. Namun segera, cahaya perak itu terbelah menjadi beberapa bagian oleh cambuk kekuatan. Cahaya perak pedang ilahi Yin He milik Ye Chong telah sepenuhnya dipatahkan oleh kekuatan pria dingin itu. Kemudian, cambuk kekuatan putih pria dingin itu tiba-tiba mengenai kepala Ye Chong. Ye Chong mengerutkan kening pada saat ini, semua kekuatannya telah habis dan tubuhnya terluka parah. Meski cambuknya masih jauh, kekuatan yang terpancar dari cambuk itu tetap membuat Ye Chong tak tertahankan. Ye Chong merasa ancaman kematian telah tiba. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya, bisakah dia mati begitu saja? Jika kekuatan ini mengenai dia dan Lin Wan di sebelahnya mungkin akan mati. Pada saat ini,
Ye Chong menutup matanya dengan gugup dan mendesah dalam hatinya. Namun, setelah beberapa detik, kekuatan imajiner tidak mengenai kepalanya, dan sepertinya menghilang begitu saja. Saat ini, Ye Chong hanya merasakan suara keras dan berisik di sekitarnya. Bagaimana cara menjual terong ini? 2 yuan 92 sen. Apa, mahal sekali? 2 yuan 92 sen? Mengapa Anda tidak mengambilnya? Anda bisa mendapatkannya dengan harga 90 sen per kati. Beri aku 2 kati. Iya, tidak. Bagaimana caramu menawar? Kamu merampok. Anjing sialanmu ini bahkan mengencingi sepatuku. Tidak bisakah kamu mengikatnya dengan tali? Jenis apa haruskah aku mengikatnya dengan tali? Anjing kita kecil sekali. Kenapa kita harus menggunakannya? Ikat talinya, patuh. Ya Tuhan, aku melihat botol air mineral ini dulu. Itu aku, ada juga tawa beberapa anak yang sedang bermain-main. Ye Chong tercengang. Reaksi pertamanya adalah dia mengira fenomena pintu putar yang muncul sebelum kematiannya adalah ingatan akan kehidupannya di otaknya. Apakah ini lentera berputar yang legendaris? Apakah ini yang saya alami ketika saya masih kecil? Tapi mengapa rasanya begitu aneh? Pikir Ye Chong sangat aneh. Kemudian, Ye Chong membuka matanya, tetapi terkejut saat mengetahui bahwa dia sepertinya berada di depan pintu komunitas yang berisik. Di pintu masuk komunitas ini banyak terdapat pedagang sehingga membentuk pasar sayur yang berantakan. Ye Chong berada di bawah pohon di sabuk hijau di sebelah pasar sayur. Ye Chong tertegun dan berpikir pada dirinya sendiri, itu memang lentera yang berputar, saya melihat gambarnya. Namun, dia agak aneh. Dia belum pernah melihat komunitas ini sebelumnya. Dia tinggal di pedesaan ketika dia masih kecil. Bagaimana dia bisa hidup di komunitas ini? Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba merasakan mati rasa di lengannya. Dia melihat ke samping dan menemukan bahwa Lin Wan masih memegang erat lengannya. Tidak mungkin bertemu Lin Wan di pintu putar. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia melihat sekelilingnya dan sepertinya dia telah bepergian ke tempat lain. Dia masih berada di medan perang di Pulau Lanruo sekarang. Mengapa dia tiba-tiba berada di tempat lain sekarang? Dan di mana ini? Mungkinkah dia sudah mati dan ini neraka? Ye Chong tampak bingung. Pada saat ini, Lin Wan terdengar menghela nafas panjang. Hah, kami akhirnya lolos. Apakah kamu melakukan semua ini? Ye Chong memandang Lin Wan dengan sangat terkejut. Lin Wan mengangguk, sedikit tersipu. Ye Chong berkata dengan terkejut, ini adalah sejenis teknik teleportasi, dan menggunakan kekuatan yang sangat kuat untuk melarikan diri hidup-hidup. Bahkan Ye Chong tidak dapat melakukan ini di masa kejayaannya. Mengapa Lin Wan melakukannya? Apakah kamu di sini? Ye Chong selalu menganggap Lin Wan adalah orang biasa. Mungkinkah Lin Wan sama sekali bukan orang biasa? Mungkinkah Lin Wan adalah bos yang tersembunyi? Saya telah bersama Lin Wan begitu lama, dan saya bahkan tidak tahu bahwa Lin Wan memiliki kemampuan seperti itu. Lin Wan merasakan tatapan tajam Ye Chong dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Tepat ketika Ye Chong sedang berpikir liar, Lin Wan menundukkan kepalanya dan berbisik, ini diberikan kepada saya oleh seorang pendeta Tao tua. Apa, pendeta Tao tua? Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Belakangan, Lin Wan menceritakan kisahnya. Ternyata setahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang anak yang sakit dalam perjalanan menuju tempat kerja. Anak itu menderita demam tinggi dan hampir meninggal. Lin Wan membawa anak itu ke rumah sakit dan merawatnya. Setelah diselamatkan, orang tua anak tersebut tidak dapat ditemukan. Bahkan kantor pencatatan rumah tangga pun tidak memiliki informasi apapun mengenai anak tersebut. Namun suatu hari kemudian, seorang pendeta Tao tua yang mengenakan seragam Tao ungu berlari ke rumah sakit dan mengatakan bahwa anak itu adalah muridnya. Anak itu sangat senang melihat gurunya datang dan memberitahu pendeta Tao bahwa Lin Wan lah yang menyelamatkannya. Pendeta Tao tua itu tampak seperti makhluk abadi, dan tampaknya sangat kuat. Untuk berterima kasih kepada Lin Wan, dia memberi Lin Wan sebuah rosario dan memberitahu Lin Wan bahwa menghancurkan rosario dapat menyelamatkan nyawa pada saat kritis.
Lin Wan tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi karena menurutnya rosario itu sangat indah, dia menyimpannya. Setelah mengatakan itu, pendeta Tao tua itu membawa anak itu dan terbang. Sebelumnya hari ini, Lin Wan melihat bahwa Ye Chong sepertinya bukan tandingan orang asing, dan kemudian dia teringat rosarionya. Dia berlari ke Ye Chong, dan pada saat kritis, dia menghancurkan manik-manik rosario. Faktanya, Lin Wan tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi dia tidak menyangka rosario akan membawa mereka melintasi angkasa. Dan sekarang, mereka telah pindah ke komunitas yang jauhnya ribuan mil. Setelah Ye Chong mendengar ini, dia kagum, dia tidak menyangka Lin Wan akan mengalami petualangan seperti itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka selamat, tapi mereka tidak tahu bagaimana situasi di Pulau Lanruo sekarang. Setelah itu, kedua orang tersebut bertanya kepada orang-orang di sekitarnya di mana mereka berada. Setelah mengetahuinya, mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Ternyata mereka kini telah sampai di kota Loyin, kota kecil yang jaraknya jutaan kilometer. Tempat ini berjarak ribuan mil dari kota pelabuhan, bahkan Sun Wukong harus melakukan 2 kali jungkir balik untuk sampai ke sana. Saya tidak menyangka rosario ini begitu kuat. Ye Chong berkata pada dirinya sendiri. Lalu, Ye Chong tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di dadanya dan tidak bisa menahan untuk menutupi dadanya dengan tangannya. Dia mengambil beberapa napas untuk pulih. Sekarang Ye Chong terluka parah. Bahkan orang biasa pun tidak bisa mengimbanginya, dan dia sangat perlu istirahat. Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah orang-orang jahat akan mengejar kita? Lin Wan berkata dengan cemas. Ye Chong berkata, kami telah melarikan diri sejauh ini, dan orang-orang itu mungkin tidak akan bisa datang untuk sementara waktu, tapi yang paling kami butuhkan sekarang adalah istirahat. Lin Wan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Di kota sekecil itu, sepertinya tidak ada hotel yang layak. Ye Chong menunjuk ke tiang telepon di sebelahnya. Di bawah tiang telepon, duduk seorang penjual kubis yang memakai topi jerami. Ada beberapa sampah yang dibuang di sekitar tiang telepon, yang terlihat tidak terlalu bersih. Ada berbagai iklan yang dipasang di tiang telepon. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah iklan yang meminta anak punya banyak uang. Ada foto seorang wanita muda dan cantik di atas, dengan teks tertulis di bawah ini. Saya muda dan cantik, tetapi suami saya tidak dapat memiliki anak. Setelah berkomunikasi dengan suami saya, kami memutuskan untuk mengeluarkan banyak uang untuk itu. Punya anak laki-laki, asal anak berhasil lahir, kami bersedia bayar 3 juta. Di sebelahnya ada iklan pengobatan infertilitas. Ada juga selembar kertas dengan font Bangkok bertuliskan, sewa rumah di komunitas ini dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Lin Wan segera mengerti apa yang dimaksud Ye Chong. Oh, kamu ingin tinggal di rumah seorang wanita yang membayar banyak uang untuk seorang anak, Ye Chong terdiam. Sewa rumah, Lin Wan tersipu. Ya, saya awalnya ingin itu yang saya katakan. Kemudian, Lin Wan dengan cepat menghubungi nomor di iklan tersebut. Tak lama kemudian, pemiliknya datang dengan mengendarai sepeda listrik. Pemiliknya adalah seorang pria parubaya yang tampak berusia 50-an, mengendarai sepeda listrik dan mengenakan setelan yang sangat kuno. Namun, semakin banyak orang seperti itu, semakin dia tidak bisa dianggap remeh. Di pinggangnya tergantung deretan sekitar 30 kunci, dan dia juga seorang penyewa pemilik tanah. Pemilik rumah memandang Ye Chong dan Lin Wan dengan curiga. Dilihat dari penampilan Ye Chong, dia sepertinya telah dipukuli dengan parah. Dan Lin Wan sangat cantik, mengapa dia menyewa rumah dengan pria biasa ini? Mereka terlihat seperti pasangan, tapi selera wanita ini tidak begitu bagus. Pemilik rumah menggelengkan kepalanya dengan bingung. Meskipun dia tidak tahu siapa pihak lain itu, karena dia ada urusan, dia tidak akan menanyakan banyak pertanyaan. Setelah itu, pemilik rumah dengan antusias memimpin Lin Wan dan Ye Chong menuju pintu masuk komunitas. Untuk masuk dan keluar komunitas, Anda perlu menggesek kartu akses. Pria itu menggesek kartu akses dan masuk bersama Ye Chong dan Lin Wan.
Setelah memasuki gerbang komunitas, Anda dapat melihat kolam buatan yang ada di komunitas dan fasilitas hiburan di sebelahnya. Namun kolam tersebut kini sudah kering dan tidak ada air sama sekali. Ada 2 ekor tikus mati tergeletak di sana, dan belum ada yang merawatnya. Di belakang kolam ada hamparan bunga dengan hanya sedikit sampah busuk di dalamnya. Setelah berjalan melewati hamparan bunga, ada bangunan tempat tinggal satu demi satu. Bangunan tempat tinggal ini letaknya sangat berdekatan. Ada sekitar 17 atau 8 bangunan. Jalan di masyarakat sangat kumuh dan berlubang. Setiap beberapa ratus meter terdapat tempat sampah. Tempat sampah tersebut dikelilingi oleh sampah yang masih berserakan di tanah, kotoran dan lain-lain, yang mengeluarkan bau busuk. Dapat dikatakan bahwa lingkungan masyarakat ini sangat memprihatinkan. Namun, Ye Chong tidak peduli tentang ini sekarang. Pemilik rumah terkekeh dan menjelaskan kepada mereka berdua, kalian berdua, meskipun lingkungannya tidak bagus, properti di komunitas ini masih bagus dan sangat aman. Kami di sini, ayo masuk, dia mengajak Ye Chong dan Lin Wan ke pintu unit 12. Pintu pengaman unit compang camping dan berkarat, kunci pintu rusak dan ada retak, terbuka dengan sedikit ditarik. Kemudian, pemilik rumah membawa mereka berdua ke dalam lift yang sangat bobrok. Lift bergoyang hingga mencapai lantai 14 dan berhenti. Ini dia, kata pria itu. Mereka datang ke kamar 1403. Pemilik rumah mencari dalam waktu lama, mengeluarkan kunci dari lebih dari 30 kunci, dan membuka pintu masuk. Setelah dibuka terlihat ruangannya cukup bersih. Fasilitas di dalam rumah tersedia semua, antara lain kulkas, TV, mesin cuci, AC, pemanas air, del, bahkan perlengkapan mandi. Pemilik rumah berkata dengan bangga, spray dan selimut di sini semuanya baru. Anda cukup membawa tas dan pindah. Anda tidak memerlukan apapun. Hei, saya tidak tahu apakah Anda ingin menyewa jangka panjang atau pendek istilah, bagaimana? Apakah tidak apa-apa? Lin Wan bertanya pada Ye Chong. Ye Chong tidak peduli dengan lingkungan sekarang, dia hanya ingin mencari tempat untuk beristirahat. Ye Chong mengangguk, Lin Wan mengeluarkan kartu banknya dan berkata, ayo kita sewa setengah bulan. Setelah membayar sewa dan menandatangani kontrak, pemilik rumah memberikan kunci kepada Ye Chong dan Lin Wan, dan kemudian mengundang mereka untuk menjadi pemilik kompleks kelompok. Setelah itu, pemilik rumah pergi dengan gembira. Ia tidak menyangka bisnisnya akan selesai secepat itu. Setelah menutup pintu, Lin Wan membantu Ye Chong ke sofa. Kedua pria itu menghela napas lega. Lin Wan berkata, sepertinya kita harus lebih aman sekarang. Ye Chong mengangguk. Setelah itu, Lin Wan merebus air untuk Ye Chong. Tak disangka, rumah ini benar-benar siap huni. Di lemari es ada teh celup, termasuk teh hitam dan teh hijau. Lin Wan menyeduh teh untuk Ye dan memintanya untuk beristirahat dengan baik saat dia pergi membersihkan rumah. Baru saat itulah Ye Chong menyadari bahwa pedang ilahi Yin He hilang. Meskipun Lin Wan dan Ye Chong berteleportasi ke tempat ini, pedang ilahi Yin He tetap berada di Pulau Lanruo. Saya tidak tahu bagaimana situasinya sekarang. Tapi sekarang aku tidak terlalu peduli tentang itu. Bagaimanapun, Ye Chong telah kehilangan segelintir Kaisar King, dan sekarang setelah berada di tangan Cao Da King, dia tidak peduli kehilangan segenggam sungai Yin lagi. Suatu hari, dia akan mendapatkan semuanya kembali. Kemudian, Ye Chong berbaring di sofa dan menyalakan TV. Dia ingin melihat apakah ada laporan tentang Pulau Lanruo di berita. Hasilnya, saya menemukan berita yang memberitakan tentang Pulau Lanruo. Tapi itu dari sudut pandang masyarakat. Berita tersebut berbunyi, tadi pagi, superstar Zhou Qian pergi ke Pulau Lanruo untuk mengadakan konferensi pers. Namun, gempa bumi kuat terjadi di Pulau Lanruo dan seluruh pulau terbelah menjadi dua. Menurut saksi mata, menjelang gempa, cahaya putih jatuh dari langit dan membelah pulau. Kami masih belum mengetahui situasi spesifik di lokasi dan apa penyebab gempa tersebut. Para ahli terkait sedang melakukan penyelidikan. Mohon jangan panik. Bintang besar Zhou Qian saat ini aman dan sehat dan telah kembali ke daratan.
Namun gempa yang terjadi di pulau tersebut saat ini telah menimbulkan puluhan korban jiwa, dan keadaan lebih lanjut masih dalam penyelidikan. Ye Chong merasa lega melihat Zhou Qian aman dan sehat. Zhou Qian baik-baik saja, yang berarti Yu Xinlan dan yang lainnya juga akan baik-baik saja. Namun sayang, banyak orang yang tidak bersalah terluka dan banyak orang yang lewat meninggal dunia. Tapi Ye Chong tidak bisa berbuat apa-apa. Ye Chong tidak peduli tentang itu sekarang. Yang paling penting adalah istirahat yang baik dan memulihkan tubuhnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lin Long untuk menanyakan situasi spesifiknya. Akibatnya, Lin Long tidak menjawab panggilan Ye Chong. Ketika Ye Chong hendak menelepon lagi, Lin Wan keluar. "Aku akan pergi membeli makanan," kata Lin Wan. Ye Chong mengangguk. "Xiao Wan, terima kasih atas kerja kerasmu." Begitu mereka selesai berbicara, mereka mendengar suara sirene di luar, yang sangat keras dan agresif, dan itu bukan hanya satu mobil, tapi kedengarannya seperti banyak mobil. Keduanya langsung melihat keluar jendela. Dari lokasi gedung mereka, Ye Chong bisa melihat gerbang komunitas melalui jendela dari kejauhan. "Benar saja, kami menemukan banyak kendaraan keamanan yang diparkir di pintu masuk dan keluar masyarakat, dan seluruh masyarakat dikepung. Pasar sayur yang semula ramai kini telah dibersihkan. Saat ini, satpam di gerbang komunitas tampak sedang berkomunikasi dengan polisi." Ye Chong sangat aneh dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa menit, mereka berdua merasa bosan. Lin Wan berkata, "Tidak masalah. Aku akan turun untuk membeli buah-buahan dan barang-barang lainnya, dan membuat makan malam." Ye Chong kebetulan lapar, jadi dia mengangguk. Kemudian, Lin Wan berjalan keluar rumah. Namun, tidak lama setelah Lin Wan meninggalkan rumah, dia kembali dengan sedikit gugup di wajahnya. "Ada apa?" Ye Chong bertanya dengan aneh. Lin Wan berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi ada orang yang menjaga pintu setiap unit. Konon masyarakat sudah disegel, sekarang pintu unit hanya bisa masuk dan keluar. Saya mendengar dari tetangga saya bahwa ada sesuatu yang ditemukan di komunitas, kasus infeksi. Sekarang seluruh komunitas harus ditutup dan dikendalikan, dan semua orang harus dikarantina." Ye Chong terdiam dan berkata pada dirinya sendiri, "Ini tidak mungkin kebetulan, mereka baru saja pindah dan hal seperti ini terjadi di komunitas." Alis tipis Lin Wan sedikit berkerut, dan dia selalu punya firasat buruk. "Hei, aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa keluar rumah sekarang, jadi aku hanya bisa tinggal di rumah. Staf hanya mengatakan bahwa pengelola properti akan membagikan perbekalan kepada kita tepat waktu. Jadi kita harus tenang dan tenang," kata Lin Wan. Dia berkata dengan tangan terbuka. Belakangan pada hari itu, tentu saja, seluruh komunitas ditutup. Tidak ada yang diizinkan meninggalkan unit, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang terjadi. Ye Chong mencoba menelepon Lin Long lagi malam itu, tapi tetap tidak bisa tersambung. Ye Chong dan Lin Wan tidak bisa keluar, jadi mereka harus menunggu di kamar untuk mengetahui situasinya. Sekitar pukul 7, Lin Wan pergi ke dapur untuk merebus air. Ye Chong sedang berbaring di sofa, menonton TV dengan bosan. Saat ini, Ye Chong menerima pesan di ponselnya. Ini adalah pesan yang dikirim dalam kelompok pengelolaan properti komunitas. Isi pesannya berbunyi, "Karena situasi darurat keselamatan publik, komunitas ini saat ini berada di bawah kendali isolasi, dan tidak ada seorang pun yang diperbolehkan meninggalkan unit. Selama masa isolasi, komunitas ini memiliki beberapa peraturan keselamatan, harap pastikan untuk mematuhinya oleh mereka." Orang yang mengirimkan pesan ini adalah manajer properti Liu. Avatar manajer Liu adalah gambar tengkorak merah, yang terlihat sangat aneh. Kemudian, dia memposting serangkaian besar teks di grup bernama, "Aturan Keselamatan di Rumah." Semakin banyak Ye Chong membaca, semakin aneh aturan-aturan ini, seperti plot novel berdarah. Poin pertama, setelah jam 8 malam, tidak peduli suara aneh apapun yang Anda dengar di koridor, jangan melihat melalui lubang intip. Poin kedua, masyarakat akan membagikan kapsul obat terapi kepada pemiliknya. Kapsul yang dibagikan masyarakat berwarna kuning.
jika melihat kapsul berwarna merah jangan dimakan dan segera dibuang. Butir 3, jika ada tetangga yang meminta makanan kepada Anda, ingatlah untuk tidak membukakan pintu untuk tetangga tersebut, meskipun tetangga tersebut mengetuk pintu dan menelepon lagi. Angka 4, masyarakat akan membagikan paket sembako secara merata. Jika dalam paket sembako terdapat daging merah, mohon tidak dimakan. Butir 5, jika ada anggota keluarga yang tampak berjalan terbalik, tidak bisa tertawa atau menangis, menari, mohon segera berteriak. Saudara Sincun mempunyai hidup yang kekal, dan suaranya harus nyaring. Poin ke-6, harap diingat bahwa ketika staf kami mengetuk pintu, mereka akan mengetuk pintu terlebih dahulu 3 kali, berhenti selama 4 detik, dan kemudian mengetuk pintu keempat. Jika Anda mendengar cara mengetuk lainnya, mohon jangan membuka pintu. Butir 7, harap semprotkan alkohol untuk disinfeksi tepat waktu. Alkohol tidak berwarna. Jika muncul alkohol merah, segera buang. Angka 8, TV satelit berjumlah 76 channel. Jika melihat channel ke-77 harap segera dimatikan. Jika TV tidak dapat dimatikan silahkan hancurkan TV tersebut. Butir 9, jika Anda menemukan ada orang tambahan di rumah, harap segera berteriak, Saudara Sincun, dapatkan hidup yang kekal, dan lompat keluar jendela. Butir 10, jika ada anggota keluarga yang mulai mengenakan gaun berwarna merah, segera sembunyikan diri Anda di bawah tempat tidur. Setelah membacanya, Ye Chong merasa sangat aneh. Orang-orang di grup juga berdiskusi. Hal aneh macam apa ini? Iya, sangat aneh sehingga mereka dapat memikirkannya. Benar-benar lucu. Saat Ye Chong sedang menonton diskusi dalam kelompok, tiba-tiba ada ketukan di pintu. Dong dong dong, hati Ye Chong tergerak, dan firasat buruk tiba-tiba menghampirinya. Dia berjalan ke pintu dan melihat keluar melalui lubang intip, hanya untuk melihat seorang wanita paruh baya gemuk berdiri di sana. Wanita gemuk ini memiliki rambut keriting di kepala dan wajah gemuk, namun matanya terlihat sangat cekung. Awalnya, wanita gemuk itu berdiri sekitar 1 meter dari pintu. Ketika Ye Chong menatap mata kucing dan melihat keluar, wanita gemuk itu sepertinya merasakan kehadiran Ye Chong dan tiba-tiba mendekatkan wajahnya, hampir menyentuh bagian luar. Pintunya memiliki lubang intip. Ye Chong terkejut, hatinya tergerak, dan dia dengan cepat menarik kembali wajahnya. Aku tahu ada seseorang di balik pintu. Apakah dia tetangga baru? Maaf, apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan di rumah? Kami tidak punya apapun untuk dimakan di rumah. Apakah kamu punya sesuatu untuk dimakan di rumah? Wanita gemuk itu. Ye Chong tiba-tiba teringat poin ketiga dari peraturan keselamatan. Jika tetangga meminta makanan kepada Anda, jangan bukakan pintu untuknya. Meskipun Ye Chong tidak mengerti mengapa ada aturan yang aneh, dia masih memiliki perasaan di hatinya bahwa dia tidak boleh membuka pintu sekarang. Jadi Ye Chong menjawab, tidak, kami tidak punya apapun untuk dimakan di rumah. Ketika wanita gemuk itu mendengar ini, dia tampak sedikit kecewa, dan kemudian berkata, itu saja, saya akan pergi ke rumah orang lain dan bertanya. Dengan itu, wanita gemuk itu menundukkan kepalanya dengan kecewa dan bersiap untuk berbalik dan pergi. Saat ini, Lin Wan tiba-tiba keluar. Dia baru saja mendengar bahwa wanita gemuk itu sepertinya ingin makan. Dia berkata kepada Ye Chong, Ye Chong, kami memiliki beberapa kantong mie instan yang belum kadaluarsa di sini, mengapa kamu tidak memberinya beberapa? Ye Chong diam-diam berkata, saya kira Lin Wan belum melihat berita di grup belum. Ye Chong dengan cepat mengulurkan jarinya dan membuat gerakan lemah untuk memberi tanda pada Lin Wan agar berhenti berbicara. Tapi sudah terlambat, saya melihat wanita paruh baya di luar, yang berjalan beberapa meter ke belakang, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba berbalik, dan menatap bos dengan mata merah-merah. Dia dengan cepat berjalan ke pintu Ye Chong dan berkata, beri aku sesuatu untuk dimakan. Tidak ada apa-apa. Ye Chong merasa semakin aneh. Tentu saja, dia tidak bisa membuka pintu. Pada saat ini, Lin Wan berkata, Ye Chong, kenapa kamu begitu pelit? Bibi tua itu pasti sangat lapar sehingga dia tidak peduli apa yang ingin kita makan. Karena kita punya,
Ayo beri mereka beberapa. Staf komunitas juga mengatakan bahwa mereka akan memberi kami makanan nanti, dan jika kami memberinya sedikit saja, tidak akan ada masalah, Ye Chong dengan cepat menjelaskan, tidak, ada yang salah dengan orang ini. Jika Anda tidak percaya padaku, lihat itu, lihat. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, wanita gemuk di luar pintu perlahan-lahan menjadi mudah tersinggung. Dia menggedor pintu Ye Chong, membenturkan, dan berteriak, berikan padaku, makanan. Saat ini, Lin Wan sangat ketakutan dengan ketukan keras di pintu hingga wajahnya menjadi pucat. Dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah, dan memegang erat lengan Ye Chong. Tangannya dingin dan sedikit gemetar. Ye Chong, ada apa dengannya? Ye Chong membuat gerakan lemah lainnya, jangan bicara. Dia sudah memperhatikan bahwa pasti ada sesuatu yang salah dengan ini. Dan pada saat ini, saya mendengar suara pintu terbuka di kamar sebelah. Dengan derit, pintu terbuka. Saya hanya mendengar suara marah berteriak. Jam berapa sekarang? Saya tidak akan membiarkan siapapun tidur lagi. Saya harus pergi kerja besok. Apakah Anda punya etika? Teriak seorang pria. Sementara wanita parubaya itu mengetuk pintu. Suara di pintu segera berhenti. Ye Chong melihat melalui lubang intip dan menemukan bahwa wanita parubaya itu telah berbalik dan menatap orang yang membuka pintu di sebelah, bersambung.